Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Febriansa dari Fakultas Manajemen Pemasaran di kampus Abdurrahman bin Auf University di salah satu kampus yang ada di Kota Bogor. Baik, teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan strategi planning analisis. Nah, di strategi planning analisis ini ada beberapa strategi-strategi gitu, kumpulan strategi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT TOWS pertama, yang kedua IV dan EV, yang ketiga FACE, Boston Consulting Group atau BCG, yang keempat Grand Strategy, dan terakhir itu Key SPM gitu. Nah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Oke, ini di sini ada analisis SWOT TOWS. Nah, analisis ini digunakan untuk memaksimalkan faktor internal dan faktor eksternal gitu. Perusahaan melibatkan di sini bisa kita lihat ya, di tabelnya ada strength, kekuatan, di sini weakness, kelemahan, threat, ancaman, dan opportunity atau dan peluang gitu. Nah, kekuatan dan kelemahan itu ada di internal, sedangkan ancaman dan peluang itu ada di eksternal. Oke, berikutnya ini ada matrik SWOT TOWS. Nah, matrik ini dilakukan dengan cara menyilangkan gitu. Menyilangkan di situ di tabel ada IFAS itu internal, ada strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan. Di eksternal itu ada EVAS, ada opportunity, dan threat gitu. Peluang dan ancaman dari luar. Nah, di sini kita akan menyilangkan uh, strategi penyilangan gitu. Penyilangan internal dan eksternal. Nah, dari penyilangan ini kita mendapatkan 4 strategi. Yang pertama itu SO, strategi, yang kedua WO strategi, yang ketiga ST strategi, yang keempat WT strategi. Nah, berikutnya ini ada matriks SWOT. Nah, di matriks SWOT ini tadi ya, dijelaskan ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, masing-masing kekuatan, kelemahan, dan peluang ancaman ini kita harus membuat 5 komponen gitu. 5 komponen kekuatan perusahaan kita, 5 komponen kelemahan, 5 komponen peluang, dan 5 komponen ancaman. Dan ini minimal harus 5 gitu, biar analisisnya hasilnya tuh valid. Nah, ini matrik TOWS-nya. Ini yang 5 ini tadi kita ambil dari SWOT ya. Tadi di penjelasan sebelumnya, ini ada kekuatan, kelemahan. Nah, setelah disilangkan, SO kita mendapatkan satu strategi gitu. Menggarap peluang yang ada dengan menawarkan jasa yang fleksibel, dapat strategi pengembangan pasar. Nah, di WO pun sama. Di WO kita mendapatkan 2 strategi, di ST dapat 3 strategi, di WT dapat 2 strategi. Nah, dari beberapa strategi yang kita hasilkan ini nanti akan kita simpulkan strategi mana yang sesuai dan bisa kita terapkan di perusahaan tersebut. Oke, next. Nah, di sini ada hasil analisis SWOT TOWS-nya ya. Tadi yang sudah dijelaskan, nah dari hasil matrik TOWS dapat diketahui bahwa 4 strategi yang dapat dijalankan yaitu satu strategi pengembangan pasar. Nah, yang kedua strategi integrasi horizontal, yang ketiga strategi pengembangan produk, yang keempat strategi penetrasi pasar. Nah, next berikutnya itu matriks IV dan EV gitu. Matriks IV itu International Factor Evolution. Ini dari internal. Matriks EV ini adalah external factor evolution, dari faktor luar eksternal. Nah, dari faktor internal ini adalah alat digunakan untuk mengevaluasi lingkungan perusahaan dan mengetahui untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan perusahaan kita. Nah, yang di EV ini adalah untuk digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan dan untuk mengidentifikasi peluang ancaman yang ada. Nah, next. Nah, ini ada beberapa tahap untuk pembentukan matriks IV dan EV ya. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama, identifikasi faktor utama. Yang kedua, pemberian bobot. 3 rating, 4 jumlah weighted score. Yang terakhir, weight score. Oke, nah di sini ada contoh cara menghitung matriks IV ya. Ini contoh cara menghitung matriks IV. Nah, perhitungan matriks IV. Perhitungan jumlah dari total jawaban 6 responden. Nah, untuk kuesioner atau question ini kita harus punya 6 responden ya. 6 responden yang mengisi kuesioner yang kita sebar
baru kita akan mendapatkan angka-angka gitu dari 6 responden tersebut. Nah, di sini ada 6 responden. Yang berikutnya perhitungan bobot total jawaban dibagi total IV gitu. Nah, total jawaban dari pertanyaan pertama itu total jawaban 6 responden itu ada 23 ya di sini ada di tabel. Sedangkan total IV itu ada di bawah sini ada 163. Ini total dari keseluruhan jawaban ya dari 6 responden. Hasilnya itu 0,14. Itu ya. Ini untuk perhitungan bobot. Nah, di sini bobot T 0,14. Oke. Berikutnya untuk total bobot IV harus sama dengan 1 ya. Nggak boleh lebih dari 1 gitu. Nah, kita bisa lihat bobotnya di sini pas ya 1,00 gitu, nggak lebih. Dan ini maksimal 1 gitu, nggak boleh lebih dari 1. Berikut perhitungan rating. Nah, untuk menghitung rating ini. Untuk menghitung rating, ini kita total jumlah jawaban responden dibagi jumlah responden. Ini total jawaban responden nomor 1, 23. Jumlah respondennya ada 6, 23 dibagi 6, itu 3,7 dibulatkan menjadi 4. Nah, di sini ratingnya ada 4. Nah, paham ya sampai sini? Oke, next. Ini contoh menghitung matriks EV gitu. Nah, ini sama aja cara menghitungnya sama dengan matriks IV, cuman ini ada perbedaannya di angka-angka karena jawaban responden pasti beda ya. Nah, di angka-angkanya ini beda. Ini untuk perhitungan bobotnya ada 0,14, 160 responden, 22. 160 ada 6 responden, ini total dari pertanyaan nomor 1 ada 22 dibagi 60, 160 itu 0,14. Ini pun sama, nggak boleh lebih dari 1. Kita lihat di sini itu 1,00. Pas banget ya. Kalau kurang nggak apa-apa, boleh. Tapi jangan lebih besar dari 1. Harus 1 maksimal paling tinggi. Nah, ini perhitungan rating. Total jumlah jawaban responden dibagi jumlah responden. Ini ada 3,66 dibagikan jadi 4. Nah, di sini ratingnya 4 ya. Oke. Next, nah ini matrix space. Matrix space atau strategic positioning and action evaluation merupakan matriks yang terdiri dari 4 kuadran. Nah, kita bisa lihat ya di sini ada 4 kuadran. Kuadran pertama agresif, konservatif, defensif, kompetitif ya. Nah, di dalam matrix space terdapat sumbu-sumbu yang melintang secara vertikal dan horizontal. Sumbu-sumbu tersebut merupakan dimensi internal dan eksternal dari sebuah perusahaan. Oke, next. Nah, ini langkah-langkah yang kita butuhkan untuk mengembangkan matrix space gitu. Yang pertama itu ada serangkaian variabel untuk menentukan kekuatan finansial, keunggulan kompetitif, stabilitas lingkungan ES, dan kekuatan industri IS. Yang kedua itu ada nilai-nilai variabel menggunakan skala 1 paling buruk dan 6 paling baik. Itu untuk FS dan IS. Berikutnya nilai variabel-variabel tersebut menggunakan skala minus 6 paling buruk dan minus 1 paling baik untuk skala ES dan CA. Nah, yang ketiga, hitungan rata-rata FS, CA, IS, dan ES menggunakan jumlah nilai yang Anda berikan pada variabel setiap dimensi, yang kemudian membaginya dengan jumlah variabel dalam dimensi yang bersangkutan. Yang keempat, ini ada mempetakan nilai rata-rata FS, IS, ES, dan CA pada sumbu sesuai dalam matrix space. Yang kelima terakhir, jumlah nilai rata-rata pada sumbu CA, sumbu dikali CA, IS, dan petakan hasil pada sumbu X. Jumlah rata-rata pada sumbu Y itu FS, ES, dan petakan hasil pada sumbu Y. Gitu. Oke, berikutnya ini ada contoh perhitungan matrix space-nya ya. Di sini kita bisa lihat di dalam tabel sesuai data IV, FS dan CA, dan EV ES dan IS, maka diperoleh data sebagai berikut. Rata-rata ES adalah minus 2, minus 12 dibagi 5 sama dengan 2,4. Rata-rata IS itu plus 18 dibagi 5 plus 36. Rata-rata CA itu minus 12 dibagi 5 minus 24. FS plus 19 dibagi 5 itu plus 3,8 ya. Nah, di sini koordinat arah vektor gitu untuk menentukan di mana sih titik ini matrix space-nya gitu.
kita bisa lihat di sini ini cara menghitungnya ya. Da X sama dengan CA plus IS. Nah, di sini CA-nya kita ambil angka dari atas, itu 2,4 ditambah minus 2,4 ditambah plus 3,6, hasilnya plus 1,2, dan sumbu Y-nya Fs plus Is sama dengan plus 3,8, dan ditambah minus 2,4 sama dengan plus 1,4. Nah, kita bisa dilihat ya di sini. Nah, di sini ini ada titik koordinatnya. Ini sumbu X. Sumbu X itu ada 1,2 se, dan sumbu Y-nya ada 1,4 ya. Plus, nah, set. Nah, dari hasil ini perhitungan matriks space dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut harus menjalankan strategi agresif karena dia berada di kuadran agresif. Masih ingat ya yang tadi 4 kuadran agresif, dan di sini beda-beda. Oke. Next. Ini ada matriks Boston Consulting Group gitu. Nah, di sini ada 4 kuadran juga sama. Ada di sini ya tanda tanya, bintang, sapi perah, dan anjing gitu. Dogs. Oke, next. Nah, ini matriks Boston Consulting tadi yang kuadran 1 question mark atau tanda tanya, itu rendah market share namun tinggi dalam pertumbuhan sales. Nah, di sini market share-nya rendah tapi penjualannya tinggi gitu. Perusahaan ini pertimbangan adalah perusahaan harus memutuskan bertahan dengan kondisi tersebut atau menjual perusahaan gitu. Yang kedua itu kuadran 2 stars atau bintang. Market share-nya tinggi, pertumbuhan sales-nya pun tinggi gitu. Perusahaan memiliki kesempatan jangka panjang untuk tumbuh dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar gitu. Nah, ini yang kuadran 3, ini case cows. Yang tadi sapi perah ya, tinggi di market share namun rendah dalam pertumbuhan sales gitu. Market share-nya tinggi cuma penjualannya rendah. Nah, disebut cows karena menghasilkan laba dengan suntikan modal yang terus-menerus berlebih gitu. Perusahaan harus menciptakan pengembangan produk atau fitur tambahan agar tingkat sales tidak turun. Nah, ini yang terakhir, ini kuadran 4 atau dogs atau anjing ya. Yang terakhir, yang paling rendah ini market share-nya rendah, penjualannya pun rendah gitu. Nah, perusahaan ini lemah di dua faktor gitu. Faktor internal lemah, faktor eksternal lemah. Nah, sehingga perusahaan harus melakukan cost reduction atau pemangkasan atau liquidation, menggunakan aset liquid untuk memenuhi hutang jangka pendek. Nah, di sini ada langkah-langkah menganalisis matrik Boston Consulting Group atau disebut BCG ya. Ada 5 tahap, ada 5 langkah gitu. Pilih unit, produk yang ingin dianalisis, tentukan pasar atau market, menghitung pangsa pasar relatif, market share, ketahui tingkat pertumbuhan pasar, grow market rate, dan terakhir itu menggambar siklus di market BCG. Nah, di sini contoh analisis matriks Boston Consulting Group di PT Astra Honda Motor ya. Nah, kita butuh 2 tahun data 2 tahun agar ada perbandingan gitu. Kalau cuma setahun kita nggak tahu penjualannya meningkat atau menurun. Nah, karena ada 2 tahun jadi kita bisa analisis ini penjualan turun atau meningkat gitu. Nah, kita bisa lihat ya analisis tingkat pertumbuhan PT AHEM ini. Pertumbuhan penjualan sama dengan, nah ini cara menghitungnya ya. Cara menghitungnya di sini, nih. Pertumbuhan penjualan, total penjualan 2013 dikurang penjualan 2012 dikali 100% dibagi total penjualan 2012. Nah, penjualan 2013 itu 4.700.000, kita bisa ambil di sini ya. Nah, ini tahun 2013, ini 4.700.000 sekian. Yang penjualan 2012 itu kita bisa ambil di sini, ini 2012 penjualannya di sini 4.092.000 dikurang dikali 100% dibagi ya. Hasilnya 14,86%, artinya meningkat gitu. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat kita ketahui tingkat pertumbuhan pasar penjualan sepeda motor AHM sebesar 14,86%, yang berarti bahwa PT AHM memiliki pertumbuhan pasar yang tinggi. Nah, berikutnya ini contoh analisis matriks Boston Consulting Group. Analisis pangsa pasarnya ya, ini pangsa pasar PT Astra Honda Motor. Nah, di sini kita akan adakan perbandingan gitu antara produk kita dan produk kompetitor agar kita tahu gitu produk kita itu meningkat penjualannya atau enggak gitu, lebih unggul dari produk kompetitor atau enggak. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Sini pangsa pasar 2012. Ini ada total penjualan 2012 dibagi total yang Honda dibagi
total penjualan Yamaha 2012. Ya, di sini kita bisa lihat datanya tadi ada di slide berikutnya, sama dengan 1,68 kali, lebih besar daripada penjualan Honda di 2000, daripada penjualan Yamaha di 2012. Setelah di 2013, di sini ada penjualan Honda 2013 dibagi penjualan Yamaha 2013. Ini kita lihat angkanya ya, hasilnya 1,88 kali. Artinya penjualan Honda itu lebih besar 1,88 kali dibandingkan, lebih banyak dibandingkan penjualan Yamaha gitu. Nah, berdasarkan perhitungan matriks BCG untuk mengetahui pangsa pasar relatif, maka telah diketahui bahwa pangsa pasar relatif Honda tahun 2012 sebesar 1,68 kali lebih besar dari 1 gitu. Dan pada tahun 2013 sebesar 1,88 kali lebih besar daripada 1. Artinya menunjukkan bahwa PT memiliki pangsa pasar lebih besar dibandingkan dengan Yamaha. Nah, pangsa PT AHM ini memiliki pangsa pasar lebih besar daripada PT Yamaha. Karena kita lihat dari hasil perhitungan tadi ya. Nah, next, di sini ada contoh analisis matriks Boston Consulting Group. Nah, di sini kita bisa lihat ini tabelnya ya. Ini 14,86% dengan total penjualan lebih tinggi 1,86 kali lebih banyak daripada Yamaha. Dia berada di bintang gitu. Nah, di posisi bintang ini artinya PT AHM ini memiliki kesempatan yang jangka panjang untuk mengambil keuntungan yang lebih besar gitu. Nah, next ini ada matriks Grand Strategy. Digunakan untuk mengetahui perusahaan berada di kuadran berapa. Internal Factor Evaluation EV dan External Factor Evaluation EV merupakan dasar untuk mengetahui strategi bisnis dengan menggunakan matriks Grand Strategy. Nah, sini contohnya ya. Kita bisa lihat di sini total skor EV itu 2,81 ada di sumbu X di sini. Ya, kita bisa lihat di sini nih. Nih 2,81 dari bobot dikali rating 2,81 dan total skor EV itu 2,72 di sumbu Y di sini. Kita bisa ngambil sini ya. Di sini tabel sini. Oke. Sekarang kita lihat di diagramnya. Di diagram tadi 2,81 ya. Ini X-nya, set Y-nya ada 2,72 gitu di sini. Artinya dia ada di kuadran 1. Perusahaan pada kuadran 1, perusahaan mampu mengambil keuntungan dari peluang-peluang eksternal yang ada sehingga perusahaan akan bersaing menggunakan strategi-strategi bisnis yang agresif gitu. Karena tadi kuadran 1 itu agresif. Oke. Ini matrik QSPM gitu. Matrik QSPM atau Quantitative Strategy Planning Market digunakan untuk mengevaluasi strategi secara objektif berdasarkan faktor-faktor sukses utama internal, eksternal yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Langkah-langkah menyusun matrik QSPM ini ada 4 ya. Di sini membuat daftar dengan urutan faktor eksternal, EV dan IV gitu. Berdasarkan bobot masing-masing faktor internal dan eksternal sesuai dengan matriks EV dan IV, menyusun strategi alternatif dilakukan perusahaan di kolom dan di baris teratas sesuai bobot. Tentukan nilai daya tarik didefinisikan sebagai angka yang mengindikasi daya tarik relatif masing-masing strategi. Di sini ada penjelasannya. Nilai 1 tidak menarik, nilai 2 itu agak menarik, 3 cukup menarik, 4 sangat menarik ya. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Di sini setelah dilakukan perhitungan dengan metode QSPM matrik, maka hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya ini dari mana ujuk-ujuk ada angka gitu? Kan bingung. Nah, kita ambil angka ini dari sini. Strategi SO, kita lihat ke atas. Ini strategi SO, strategi ST, strategi WO, strategi WT ya. Angkanya di sini strategi SO itu ada 6,09. Nah, kita bisa lihat di sini. Dari angka-angka yang terdapat di tabel itu, hasil yang tertinggi dari matriks di atas dapat adalah strategi SO dengan poin 6,09. Ini berarti bahwa unit bisnis ini memiliki kekuatan
dan kesempatan-kesempatan yang menjadikan peluang yang menjadikan perusahaan ini menjadi lebih baik. Nah, uh, oke, baik teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari analisis dari hasil yang sudah saya analisis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.